Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Puji syukur warahmatullahi kita wabarakatuh. panjatkan kepada Tuhan Yang Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan battle pada sore hari ini. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelas C akan mengatur jalannya battle pada sore hari ini. Sebelum masuk pada tahap tanya jawab, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok 9 di kelas C. Yang pertama ada Fitriani dengan nomor stambuk A 40120095. Yang kedua ada Lila dengan nomor stambuk A 40120107. Yang ketiga Sinta atau saya sendiri dengan nomor stambuk A 40120115. Yang keempat Nurul Intan Munwarfa dengan nomor stambuk A 40120119. Yang kelima Nilu Dewi Puspita dengan nomor stambuk A 40120120. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, diketahui 2 buah layang-layang seperti yang tertera pada gambar. Jika kedua layang-layang tersebut kongruen, maka besar sudut H dan sudut A adalah, silahkan untuk kelas D menjawab pertanyaan dari kelas C. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawaban serta menjawab. Jika ingin menjawab, silahkan aktifkan mic. Moderator izin menjawab. Ya, saya persilahkan. Silahkan sebut nomor stambuk dan namanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dilan Darin Pulaon, stambuk A 40120174. Saya mau menjawab soal nomor 1, kan yang ditanyakan ini besar sudut H dan sudut A. Jadi karena sudut A sama dengan sudut E, kita ketahui bersama, kita bisa lihat di gambar.
Bisa dilihat ini? Atau terbalik kameranya mungkin? Iya, bisa. Mungkin karena kamera muka jadi agak bagus. Tunggu. Ya, karena kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut E, yaitu 120 derajat, dan sudut B sama dengan sudut F, yaitu 40 derajat, sudut C sama dengan sudut G, 120 derajat, sudut D sama dengan sudut H, 60 derajat. Jadi, karena sudut H sama dengan sudut D 60 derajat, jadi sudut besar sudut H adalah 60 derajat, dan sudut A sama dengan sudut E yang besarnya 120 derajat, jadi besar A 120 derajat. Sudut H 60, sudut A 120. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Baik, terima kasih untuk kelas D sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, di sini memang betul sudut H itu besarnya sudut H besarnya 60 derajat dan besar sudut A 120 derajat. Karena kedua bangun tersebut kongruen, maka besar sudutnya pun keduanya sama. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk jawabannya sudah tepat ya. Baiklah, langsung ke pertanyaan kedua. Oke, soal yang kedua. Dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga tersebut titik-titik. Silakan untuk kelas D untuk menjawab. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, Tambuk A 40120167 dari kelompok 9 di kelas D. Dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga tersebut titik. Jawabannya, dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan kembalikan kepada teman saya. Apakah jawabannya sudah tepat? Baik, di sini jawaban yang dikatakan oleh kelas D sudah tepat, yaitu dua segitiga dikatakan sebangun jika kedua segitiga tersebut memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya. Kita langsung ke soal yang ketiga.
Soal yang ketiga, diketahui segitiga ABC dengan garis tinggi AD seperti pada gambar berikut. Jika sudut BAC sama dengan 90 derajat, AB sama dengan 4 cm, AC sama dengan 3 cm, dan BC sama dengan 5 cm. Tentukan luas segitiga ABC dengan panjang AD. Untuk kelas D, silahkan menjawab. Saya beri waktu 5 menit. Untuk kelas D, jika ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab soal dari kelas C. Nama saya Mega Kristi Bokaus, Tambuk A401-19192. Apakah bisa didengar jelas suara saya? Ya, bisa. Silakan untuk Iya, didengar. Bisa, Kak. jawabannya. Oke. Karena di sini saya tidak memiliki buku, maka jawabannya akan saya bacakan saja. Karena segitiga BAC sama dengan 90 derajat, salah satu kaki sudutnya bisa dijadikan tinggi atau alas kaki, maka segitiga ABCD sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Kemudian segitiga ABCD 1/2 dikali AB. Alasnya itu adalah AB, kemudian tingginya itu adalah AC. Kemudian 1/2 dikali 4 cm, alasnya itu 4 cm. Kemudian dikali 3 cm. 3 cm itu adalah tinggi dari segitiga. Kemudian 1/2 kali 4 cm kali 3 cm, dan kita akan mendapatkan hasilnya itu 6 cm pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Jadi jawabannya 6 ya. Ya, Baiklah, saya kembalikan kepada kelas C, teman saya. Apakah jawabannya sudah tepat? Ya, jawabannya sudah tepat, yaitu luas segitiga ABC adalah 6 cm. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat.
Pertanyaan yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah A luas segitiga ABCD, B luas segitiga BCD, dan C luas bangun ABCD. Saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab. Jika sudah dapat jawabannya, saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab. Jika dalam waktu 5 menit tidak menjawab, seanggap Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas C. baiklah, saya persilahkan. Oke, nama saya Mega Kristi Bokau, Stambuk A401-19192. Oke, seperti yang kita lihat pada gambar, di sini yang ditanyakan segitiga ABD. Pertama-tama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Kemudian 1/2 dikali AB, karena alasnya itu adalah AB dan tingginya itu adalah DE. 1/2 dikali AB kali DE. Jadi 1/2 dikali AB-nya itu seperti kita lihat pada gambar adalah 14 cm. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya adalah 9 cm, bisa dilihat pada gambar. Kita mendapatkan jawabannya yaitu 63 cm pangkat 2. Kemudian yang bagian B-nya, luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD dapat dicari dengan persamaan. Yang pertama, segitiga BCD. Masukkan rumusnya 1/2 dikali alas kali tinggi. 1/2 dikali CD, CD itu adalah alasnya, dan dikali DE. DE adalah tinggi dari segitiga. 1/2 dikali 24 cm, 24 cm dari alas dari segitiga, dan dikali tinggi yaitu 9 cm. Kita mendapatkan luas segitiga dari
BCD yaitu 108 cm pangkat 2. Kemudian yang bagian C, luas bangun ABCD. Kita lihat bersama pada gambar. Luas bangun ABCD ditambah dengan luas bangun luas bangun ABD ditambah dengan luas bangun ABCD. Luas segitiga ABD yaitu 63 cm pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan luas segitiga ACD yaitu 108 cm. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 191 cm pangkat 2. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas C. Apakah jawabannya sudah tepat? Iya, jawabannya sudah tepat, yaitu luas segitiga sama dengan 63 cm persegi dan luas segitiga sama dengan 108. Saya kembalikan kepada kelas C. Apakah jawabannya sudah tepat? Iya, jawabannya sudah benar, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 63 cm dan luas segitiga BCD sama dengan 108 cm dan luas bangun ABCD adalah 171 cm. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jawabannya betul ya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ya. Pertanyaan yang kelima yaitu berikut ini ditampilkan ukuran panjang dan lebar dari 4 buah persegi panjang. Yang pertama ada 10 cm dan 15 cm. Yang kedua ada 16 cm dan 20 cm. Yang ketiga ada 18 cm dan 12 cm. Dan yang keempat ada 12 cm dan 15 cm. Maka pasangan persegi panjang yang sebangun adalah titik-titik. Silahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan kelas D. Jadi yang ditanyakan di sini persegi panjang yang sebangun. Untuk kelas D, apakah bisa menjawab? Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawaban dan untuk menjawab. Moderator izin menjawab. Baik, saya persilahkan. Silakan sebut nama dan nomor sambungnya. Perkenalkan, nama saya Delan Daring Kulawan, sambung K401200174. Jadi yang ditanyakan di sini kan persegi panjang yang sebangun. Karena ada 4 persegi panjang yang mempunyai lebar panjang dan lebar yang berbeda. Jadi pertama-tama kita cari dulu perbandingannya. Bisa dilihat teman-teman. Ya, bisa. Jadi kan persegi panjang itu ada 4 macam persegi panjang. Ini ada yang panjang dan lebarnya yang berbeda. Kita cari
Perbandingannya karena I1 10 cm dan 5 cm, jadi hasilnya 2 dibanding 3 dibagi 5, 10 bagi 5, 2, 15 dibagi 3, 15 dibagi 5 sama dengan 3, jadi 2 banding 3. Begitupun seterusnya, I2 16 cm, 20 cm sama dengan dibagi 4, 16 bagi 4 sama dengan 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, jadi 4 banding 5. Yang ketiga, 18 cm dengan 12 cm sama dengan 3 dibanding 2. Yang keempat, 12 cm dengan 15 cm sama dengan 4 dibanding 5. Jadi, karena ditanyakan di sebangun, kita lihat di yang sama, kita bisa lihat bahwa I1 dengan angka Romi I3 sama, dan I2 sama dengan yang keempat. Jadi yang sebangun adalah I dan I3 serta I2 dan yang keempat. Demikian. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas C. Apakah jawabannya sudah tepat? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah tepat karena persegi panjang yang sebangun akan memiliki perbandingan panjang dan lebar yang sama. Maka jadi yang terlihat yang sebangun itu I1 dan I3 serta I2 dan I4. Terima kasih. Ya, jadi jawabannya betul ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Nah, soal yang ke-6 atau pertanyaan yang ke-6 itu, Pak Aditya memiliki sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku, seperti gambar yang ada di bawah ini. Pak Aditya membagi tanahnya menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Bagian yang lebih luas akan ditanami padi, sedangkan bagian yang lebih sempit akan ditanami sayuran. Tentukan luas masing-masing bagian tanah Pak Adi yang akan ditanami padi dan sayuran. Kepada kelas D, saya persilahkan untuk menjawab. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawaban serta menjawab pertanyaan. Moderator izin menjawab. Baiklah, saya persilakan untuk silahkan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dalan dari Mulaon, Skambuka 401201774. Jadi, kan yang ditanyakan ini luas masing-masing bagian tanah Pak Budi yang akan ditanami padi dan sayuran.
karena yang diketahui panjang sisi miring, karena dalam gambar yang hanya diketahui hanya panjang sisi miring segitiga. Maka untuk menentukan luas segitiga, terlebih dahulu yang dicari garis tinggi AD. Garis yang dalam segitiga. Dari hubungan garis tinggi ke sisi miringnya diperoleh seperti ini. Jadi, sisi miring AD ini dicari dulu, ditanyakan. Rumusnya adalah AD kuadrat sama dengan CD kali DB. CD kali DB. Sama dengan AD kuadrat sama dengan 9, karena CD sama dengan 9, dan DB sama dengan 4. Jadi, 9 dikali 4, AD kuadrat sama dengan 36. AD kuadrat sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 cm. Kemudian ditanyakan bagian tanah yang ditanami padi dan sayuran. Jadi untuk yang ditanami padi, rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya sama dengan 9 dikali 6. 9 dengan panjang AD 6 cm dibagi 2. Sama dengan 27 meter pangkat 2. Kemudian bagian tanah yang ditanami sayuran. Rumusnya sama, yaitu alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 4 dikali 6 panjang DB dengan dikali panjang AD dibagi 2. 4 kali 6 dibagi 2 sama dengan 12 meter pangkat 2. Jadi kesimpulannya luas masing-masing bagian tanah yang ditanami padi oleh Pak Aditya adalah 27 meter pangkat 2 dan luas tanah yang ditanami sayuran adalah 12 cm pangkat 2. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas C. Apakah jawabannya sudah tepat? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah tepat karena luas masing-masing bagian tanah yang ditanami padi itu hasilnya 27 meter kubik persegi, dan luas tanah yang ditanami sayuran adalah 12 meter. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah betul ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar trapesium. Trapesium ABFE sebangun dengan EFCD. Jika CF bahagi FB sama dengan 3/4. Panjang AB adalah titik-titik. Saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan dari kelas C. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawaban serta menjawab pertanyaan. Jika sudah dapat jawabannya, saya langsung saja berikan jawaban dari pertanyaan kelas C.
Jika dalam waktu 5 menit pertanyaan nomor 7 tidak terjawab, saya anggap jawaban ini tidak bisa dijawab oleh kelas D ya. Moderator izin menjawab. Oke, baik. Silahkan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 9 dari kelas D akan menjawab soal nomor 7 yang ditanyakan panjang AB pada gambar trapesium ABFE. Trapesium ABFE sebangun dengan EFCD. Ya, jadi yang diketahui bahwa ABFE, trapesium ABFE sebangun dengan EFCD. Jika CFFB sama dengan 3/4, panjang AB adalah ditanyakan panjang AB. Diketahui pada gambar, bisa dilihat pada gambar DC 9 cm. Dan diketahui kedua yaitu CF banding FB sama dengan 3/4. Maka panjang AB, pertama-tama kita cari dulu panjangnya EF. Panjangnya EF itu adalah panjang yang digaris tengah trapesium ini. Lanjut, panjang EF banding FB sama dengan DC banding CF. EF sama dengan DC kali FB per CF sama dengan DC itu sama dengan 9, tadi yang diketahui di sini 9 cm. 9 dikali FB yaitu 4/3. 4/3 yang tadi sama dengan 9 kali 4/3 sama dengan 12 cm. Karena sudah diketahui EF, maka kita dapat mencari panjang AB. AB banding FB sama dengan EF banding CF. AB sama dengan EF kali FB per CF. Sama dengan EF sama dengan 12 cm yang kita cari tadi, kemudian FB sama dengan 4, dan CF adalah 3, maka 12 kali 4/3 sama dengan panjang AB 16 cm. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, untuk kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Untuk kelas C, apakah jawaban kelas D sudah tepat? Iya, sudah tepat. Ya. Baiklah, jadi jawabannya sudah tepat ya, sudah betul. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Ya, untuk soal nomor 8. Perhatikan gambar 2 buah trapesium yaitu DC, AB, CD dengan sudut 30 derajat dan PQRS. Jika kedua trapesium sebangun, tentukan besarnya sudut QRS pada trapesium PQRS. Saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan dari kelas C. Saya berikan waktu 5 menit untuk mencari jawaban dan menjawab pertanyaan dari kelas C.
Untuk kelas D, apakah bisa menjawab pertanyaan dari kelas C? Jika lewat dari 5 menit, seanggap jawaban soal nomor 8 tidak bisa dijawab. Moderator Baik, jika ada yang ingin menjawab, saya persilahkan. ya, terus kesempatan yang diberikan karena yang ditanyakan di sini kan besar. Yang ditanyakan di sini kan besar sudut QRS pada trapesium PQRS. Ditanyakan besar sudut QRS karena besar sudut Q ini sebangun dengan sudut B, maka nilainya sama. Sudut Q sama dengan 30 derajat. Sehingga besar sudut QRS ini sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Baik, di sini jawabannya sudah tepat, yaitu besar sudut QRS sama dengan 180 dikurang 30 derajat sama dengan 150. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Berarti jawabannya sudah benar ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Nah, pertanyaan yang ke-9 yaitu, pada gambar di bawah ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF adalah, saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan dari kelas C. Dari kelas D, jika ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvionita dengan nomor sambut A 401200156. Saya akan mencoba menjawab dari
Suaranya nggak kedengarannya, putus-putus. Kalau bisa jawabannya kirim di room chat saja, nanti kami lihat di room chat jawabannya. Kalau memang jaringannya tidak memungkinkan. Atau ada di kelas D yang lain ingin menjawab, saya persilahkan. Untuk kelas D, apakah bisa dijawab? Jika lewat dari 5 menit nggak bisa dijawab, saya anggap nomor 9 ini tidak terjawab ya. Ya, saya persilahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan dari kelas C. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, Stambuk A40120167. Itu yang ditanyakan panjang EF. Panjang EF itu 7 cm. Kenapa panjang EF itu 7 cm? Karena diketahui segitiga ABC itu sama dengan segitiga DF. Jadi, panjang AB itu sama dengan panjang DF, yaitu 5 cm. Panjang AC itu sama dengan panjang DE, yaitu 6 cm. Panjang BC itu sama dengan panjang EF 7 cm. Jadi, panjang EF adalah 7 cm. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Untuk kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Jika sudah tepat, kita lanjut ke pertanyaan nomor ke-10. Jadi serasa jawabannya sudah tepat ya, karena di sini sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi panjang EF itu sama dengan panjang CB 7 cm. Lanjut ke pertanyaan nomor 10.
Pertanyaan ke-10 ialah gambar dua trapesium berikut adalah sebangun. Luas trapesium B adalah titik-titik. Silahkan untuk kelas D untuk menjawab pertanyaan dari kelas C. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari dan menjawab pertanyaan dari kelas C. Untuk kelas D, apakah sudah bisa dijawab? Jika sudah ada jawabannya, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi yang ditanya di sini luas trapesium D. Jika dalam waktu 5 menit kelas D tidak bisa menjawab, maka saya anggap soal nomor 10 tidak terjawab. Moderator izin menjawab. Ya, saya persilahkan. Sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kan ditanyakan luas trapesium B. Jadi kita hitung dulu luas dari trapesium A. Kita hitung tingginya. Jadi ini trapesium, bagian garis di tengah ini adalah tinggi dari trapesium A. Jadi cara mencari tinggi trapesium A ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu TA sama dengan akar 10 kuadrat, sisi ini 10 kuadrat, dikurang 6 kuadrat. Jadi sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 64. Akar dari 64 sama dengan 8 cm. Pada trapesium B, sisi atas dapat ditentukan dengan perbandingan. Sisi atas dapat ditentukan dengan perbandingan. Jadi 12/18 sama dengan 6 per X sama dengan X sama dengan 6 dikali 18. 6 dikali 18 per 12 sama dengan 9 cm. Sisi atas sudah kita dapat yaitu 9 cm.
Kemudian tinggi trapesium B juga dapat ditentukan dengan perbandingan. Karena kita sudah dapat perbandingan yang trapesium A yaitu 8 cm tingginya. Maaf. Kemudian jadi caranya itu 12 per 18 sama dengan 8 per tinggi trapesium B. Sama dengan tinggi trapesium B sama dengan 18 kali 18 per 12 sama dengan 12 cm. Lanjut, jadi luas trapesium B adalah luas B trapesium B sama dengan 18 ditambah 9. Ini bagian bawah 18 ditambah dengan 9 sisi atasnya. Kemudian dikali dengan 12. 12 ini adalah tinggi trapesium. Jadi sisi atas dan sisi bawah dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan tinggi trapesium B per 2 dibagi 2 sesuai dengan rumus. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 tambah 9 dikali 6 sama dengan 27 dikali 6 sama dengan 162 cm². Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas C, apakah jawabannya sudah tepat? Ya, jawabannya sangat tepat bahwa luas trapesium B 27 kali 6 sama dengan 162 cm². Ya, baik, jawabannya sudah tepat. Jadi untuk pertanyaan kelas C sudah terjawab semua dan semua jawabannya adalah benar. Jadi kita lanjut ke kelas D. Jadi untuk kelas D saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 kelas D akan memberikan soal atau pertanyaan kami. Tetapi sebelumnya itu kami mau memperkenalkan nama-nama kelompok, yaitu Alfionita, Irma, Delandari, Nur Afni, Mega Ceristi. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita langsung lanjut saja di bagian nomor 1. Untuk nomor 1, diketahui terdapat 2 buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti gambar berikut. Panjang DA 4 cm, AB 16 cm. Mohon maaf teman-teman, ini panjang PS ada 6 cm. Cuman karena ada keliru, jadi di sini PS-nya 6 cm. Kedua persegi panjang adalah sebangun. Tentukan A panjang PQ dan bagian B luas dan keliling persegi panjang PQRS. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kelas C untuk menjawab soal nomor 1. Diberikan waktu 5 menit. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dari kelas D yang nomor 1. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang PQ.
Nah, jawabannya perbandingan panjang garis AB dengan AD itu sesuai dengan perbandingan panjang PQ dan PS. Sehingga PQ per PS sama dengan AB per AD. Sama dengan PQ per 6 karena luas PS itu 6 dan sama dengan 16 per 4 karena luas AB 16 dan AD 4. Maka PQ sama dengan 16 kali 6 bahagi 4 sama dengan 96 dibagi 4 sama dengan 24 cm. Jadi panjang PQ itu sama dengan 24 cm. Dan luas dan keliling persegi panjang. Nah, untuk luas persegi panjangnya PQ RS sama dengan PQ kali PS sama dengan 24 cm dikali 6 cm sama dengan 24 cm. Nah, untuk kelilingnya PQ RS sama dengan 2 kali dalam kurung PQ tambah PS sama dengan 2 kali 24 cm tambah 6 cm sama dengan 60 cm. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk kelompok 9 kelas D? Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah benar? Bagaimana untuk kelas D? Apakah jawaban dari kelas C untuk soal nomor 1 sudah benar atau bagaimana? Ya, untuk jawaban dari kelas C, terima kasih. Jawabannya sudah benar karena panjang PQ yang bagian A itu 16 dikali 6 per 4 sama dengan 96 per 4 sama dengan 24 cm. Untuk kelilingnya sudah benar sama dengan 60 cm dan luasnya sama dengan 24 cm. Baik, kita lanjut pada soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jadi gambar ini ada gambar segitiga, di mana AD, panjang AD 10 cm, DL 8 cm, BC 12 cm. Tentukan panjang DB, panjang ini.
Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kelas C untuk menjawab. Baik, moderator izin menjawab. Ya, disilakan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa panjang AD itu 10 cm dan panjang DE itu 8 cm, panjang BC yaitu 12 cm. Nah, sebelum kita menjawab soal, terlebih dahulu buatlah diketahuinya. Diketahui panjang AD sama dengan 10 cm. Panjang BC sama dengan 12 cm. Dan panjang DE sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanya yaitu panjang dari AB. Untuk mencari panjang AB, kita menggunakan rumus AB per BC sama dengan AD per DE. Panjang AB di sini belum diketahui karena panjang tersebut yang akan dicari. Nah, untuk panjang BC bisa kita lihat diketahui yaitu 12 cm. Untuk panjang AD sama dengan 10 dan panjang DE 8 cm. AB sama dengan 10 dikali 12 per 8. Jadi panjang AB sama dengan 15 cm. Dengan demikian, untuk mencari panjang DB, tadi sudah kita cari dulu panjang AB, yaitu 15 cm. Mencari panjang DB, rumusnya itu DB sama dengan AB dikurang AD. Hasilnya yaitu 15 cm dikurang 10 cm sama dengan 5 cm. Jadi, panjang DB adalah 5 cm. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D. Apakah jawaban dari kelas C untuk soal nomor 2 sudah benar atau bagaimana? Saya persilakan untuk kelas D untuk menanggapi.
Baik, untuk jawaban kelas C sudah benar, yaitu DB, panjang DB sama dengan panjang AB dikurang panjang AD, yaitu 15 cm, kurang 10 cm, sama dengan 5 meter. Karena sudah benar, kita langsung lanjut saja ke soal yang ketiga. Untuk soal nomor 3, dari gambar berikut tentukan A. panjang QR dan B. QU, di mana diketahui RU 15 dan SU 9 cm, PQ 12 cm. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelas C untuk mencari jawaban. Dalam waktu 5 menit untuk mencari jawabannya, saya silakan. Persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelas D. Nah, untuk menentukan panjang PQ-nya yaitu bagian A, QR sama dengan QR dibahagi PQ sama dengan UR per SU. Nah, untuk nilai sama dengan QR per 12. 12 ini karena nilai PQ itu adalah 12. Sama dengan 15 per 9. Karena nilai UR itu 15 dan SU itu 9. Lanjut untuk QR-nya sama dengan 12 dikali 15 dibahagi 9 sama dengan 12 cm. 20 cm. Nah, dan untuk tinggi QU-nya sama dengan QR dikurang
UR sama dengan 20 cm sama dengan 20 cm dikurang 15 cm sama dengan 5 cm. Nah, itulah jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C pada soal nomor 3. Saya persilakan. Baik, untuk jawaban kelas C sudah benar, yaitu QR-nya 20 cm dan QU-nya 5 cm. Terima kasih karena sudah jelas. Baik, karena soal nomor 3 sudah selesai, kita lanjut pada soal yang nomor keempat. Untuk soal yang keempat, dari soal berikut, tentukan panjang DE, di mana dari gambar terdapat segitiga AB 6 cm, AC 10 cm, CD 16 cm, dan DC ini 8 cm. Minta maaf teman-teman, karena ada keliru. BC ini 8 cm. Aduh. Wait. Di sini 8 cm. Jadi nanti teman-teman kelas C diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelas D, bagian nomor 4. Disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Di situ kan sudah digambar. Jadi tinggal diketahui dengan AC-nya 10 cm, AB 6 cm, BC 8 cm, dan DC 16 cm. Ditanyakan panjang DE. Sebelum itu, bedakan pengambilan sisi-sisi yang bersesuaian dari soal nomor tersebut. Penyelesaiannya yaitu rumus DE per DC sama dengan berbanding BA per BC. DE
per 16 berbanding 6 per 8. Kita kali silang. Jadi DE sama dengan 6 dikali 16 per 8 sama dengan 12 cm. Jadi untuk panjang DE yaitu 12 cm. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas D. Kelas C, apakah sudah benar? Saya persilakan. Iya, terima kasih. Saya mewakili dari kelas D. Jawabannya sudah benar, 12 cm. Karena untuk menentukan panjang DE ini menggunakan rumus DE per BC dan BA per BC, maka dicocokkan dengan angka-angka yang ada, maka DE per 16 sama dengan 6 per 8, maka DE 6 kali 16 per 8 sama dengan 12 cm. Baik, kita lanjut pada soal yang berikut, soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah jarak titik E ke titik B adalah, jadi diketahui A ke E 2 cm, A ke C 8 cm, D ke E 6 cm, ditanyakan titik E ke B. Panjang titik E ke B sama dengan berapa cm? Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kelas C untuk mencari jawaban. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini saya sudah menggambar segitiga tersebut. Tinggal diketahui AC sama dengan 8 cm, AE sama dengan 2 cm, dan DE sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan yaitu jarak titik E ke titik B. Penyelesaian. Kita menggunakan rumus EB per ED berbanding AB per AC. EB ini kita ganti jadi X. Jadi X per ED-nya kan 6, jadi di sini 6 cm berbanding 2 ditambah X. Kenapa 2 tambah X? Karena
A ke E itu 2 cm, sedangkan A ke B itu 2 cm. Jadi 2 cm dikali X, kan AB-nya belum ditahu. Jadi 2 ditambah X per AC-nya 8 cm. Sama dengan kita kali silang lagi 8X sama dengan 12 ditambah 6X. 8X sama dengan 8X dikurang 6X sama dengan 12. Kenapa 8X dikurang 6X? Karena 8X dan 6X itu berbeda tempat, jadi pas 6X-nya dipindahkan di sebelah sini, jadi dikurang 6X. Jadi di bawah 2X sama dengan 12, di X sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. Jadi panjang EB adalah 6 cm. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C untuk soal nomor 5. Saya persilakan. Baik, untuk jawaban dari kelas C sudah benar. Jadi titik E ke B itu 6 cm. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut pada soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, diketahui terdapat segitiga jika segitiga ADE dan ABC pada gambar ini sebangun, maka panjang BC adalah. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kelas C untuk menjawab soal nomor 6. Saya persilakan. Baik, moderator izin menjawab. Iya, disilakan. Perkenalkan, nama saya Nilde Puspita, Standbook A401201120. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6 dari kelas D. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dengan panjang AD itu 24 cm, panjang DB itu 36 cm, dan panjang DE itu 18 cm. Nah, yang ditanyakan itu yaitu panjang dari BC. Untuk mencari panjang dari BC, kita menggunakan rumus BC per DF sama dengan AB per AB per AD. Nah, di sini untuk yang BC-nya ini belum kita ketahui, karena itu yang akan dicari. Untuk panjang DE
Untuk panjang DE bisa dilihat diketahui yaitu 18 cm. Untuk panjang AB yaitu panjang AD 24 cm ditambah panjang dari DB yaitu 36 per panjang AD yaitu 24. BC per 18 sama dengan 60 per 24. BC sama dengan 60 dikali 18 per 24. 24 BC sama dengan 1080. BC sama dengan 1080 dibagi 24. BC sama dengan 45 cm. Nah, jadi di sini panjang BC adalah 45 cm. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan apakah sudah benar. Saya persilakan untuk menanggapi. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kita ketahui bersama bahwa untuk mencari panjang BC itu menggunakan rumus BC per DE dan sama dengan AB per AD. Jadi kita masukkan angka-angka yang ada di dalam rumus tersebut, didapatkan BC hasilnya 45. Sudah benar, terima kasih. Baik, kita lanjut pada soal selanjutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7 pada gambar berikut panjang EF adalah, jadi dalam soal ini disuruh menentukan panjang EF, di mana diketahui DE 4 cm, EA 6 cm, AB 15 cm, dan DC 5 cm. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada teman-teman dari kelas C untuk mencari jawaban. Saya persilakan mencari jawaban dalam 5 menit. Disilakan. Baik, izin menjawab moderator. Iya, disilakan. Jawabannya adalah 6 cm. Kenapa bisa 6 cm? Di sini saya sudah tunjukkan, apakah kelihatan? Diketahui EF per AB sama dengan DE per AD. Jadi apakah jelas? Jadi EF sama dengan DE per AD. EF per 15 sama dengan 4 per 10.
Jadi jadi 10 dikali EF sama dengan 60. EF sama dengan 60 per 10 sama dengan 6 cm. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C. Saya persilakan. Untuk kelas D, apakah jawaban dari kelas C sudah benar untuk soal nomor 7? Kelas D, apakah jawaban sudah benar? Untuk jawaban kelas C sudah benar, yaitu 6 cm. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut pada soal yang berikutnya, nomor 8. Nomor 8, trapesium ABFE sebangun dengan EFCD. Jika CF sama dengan FB sama dengan 3/4, CF banding FB sama dengan 3/4, panjang AB adalah, saya persilakan kepada teman-teman dari kelas C untuk mencari jawaban dalam waktu 5 menit. Saya persilakan. Baik, moderator izin menjawab. Iya, disilakan. Baik, sebelum kita membandingkan sisi-sisinya, kita
Ya, disilakan untuk menjawab soal nomor 8. Baik, pertanyaannya tadi trapesium ABFE sebangun dengan EFCD jika CF sama dengan FB sama dengan 3/4, berapa panjang AB? Di sini sebelum kita membandingkan sisi-sisinya, kita cari dulu panjang EF. EF banding FB sama dengan DC berbanding dengan CF. Kemudian EF sama dengan DC kali FB per CF. Sama dengan DC-nya itu adalah 9. Dan FB-nya itu adalah 4. Kemudian CF-nya itu adalah 3. 9 dikali 4 sama dengan 36. 36 itu kita bahagi 3, hasilnya adalah 12 cm. Di sini kita sudah dapat panjang dari EF. Kemudian kita akan mencari panjang AB. AB berbanding dengan FB sama dengan EF berbanding CF. Kemudian AB sama dengan EF dikali FB per CF. Sama dengan 12. Sama dengan EF-nya itu adalah 12. Kemudian FB-nya itu adalah 4. CF ini adalah 3. Kemudian 12 dikali 4 sama dengan 48. 48 itu kita bahagi 3. Hasilnya adalah 16 cm. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C. Apakah sudah benar? Saya persilakan untuk menanggapi. Kepada kelas D, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari kelas C. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi panjang AB itu dicari dengan cara mencari dulu panjang EF, di mana menggunakan rumus EF berbanding FB sama dengan DC banding CF. Jadi ketika sudah dapat EF itu nilainya 12 cm, benar, dan panjang AB adalah 16 cm. Jadi jawabannya sudah benar, terima kasih untuk kelas C. Oke, kita lanjut pada nomor selanjutnya, nomor 9. Untuk nomor 9, perbandingan panjang PS banding RS akan sama dengan perbandingan QT
banding TR. Berikan cara pengambilan perbandingan yang tepat. Saya persilakan kepada kelas kepada kelas C untuk menjawab pertanyaan soal nomor 9 dalam waktu 5 menit. Saya persilakan. Ya, untuk nomor 9 ini PS banding RS akan sama dengan perbandingan QT berbanding dengan TR. Berikan cara pengambilan perbandingan yang tepat. Misalnya kayak pemisalan perbandingan yang tepat untuk segitiga. Saya persilakan kepada kelas C untuk menjawab. Ya, untuk teman-teman kelas C, mohon maaf, mungkin soal nomor 9 ini keliru. Jadi, ditanyakan panjang QT. Panjang QT sama dengan berapa, di mana TR ini sama dengan 9 dan PS 4, RS 6.
Ya, mohon maaf. Jadi untuk nomor 9 ditanyakan panjang kite. Diketahui RT 9, RS 6, PS 4. Saya persilakan kepada kelas C untuk menjawab. Moderator izin menjawab. Iya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang nomor 9, yaitu perbandingan panjang P banding PS banding RS akan sama dengan perbandingan QT banding TR. Perhatikan cara pengambilan perbandingan yang tepat. Nah, di sini diketahui panjang QT itu untuk mencari perbandingan QT dan banding TR menggunakan rumus QT banding TR sama dengan PS per RS. QT sama dengan di sini diketahui panjang dari QR, panjang dari TR yaitu 9 dan panjang dari PS yaitu 4, panjang dari RS yaitu 6 cm. Nah, di sini kita masukkan QT per 9 sama dengan 4 per 6. QT sama dengan 4 per 6 dikali 9 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6 cm. Jadi besar dari QT yaitu panjang dari QT yaitu 6 cm. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C untuk nomor 9. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelas C telah menjawab nomor 9 dan jawabannya itu benar. Baiklah, kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor terakhir, nomor 10. Untuk nomor 10, bidang ABE, ABSP, dan PQRS sebangun jika panjang PQ sama dengan 16 cm dan QR sama dengan 12 cm, maka panjang BS adalah, saya persilakan kepada kelas C untuk mencari jawabannya dalam waktu 5 menit. Saya persilakan. Izin menjawab, moderator. Di sini saya mendapatkan jawabannya panjang BS itu sama dengan 9 cm. Kenapa bisa 9 cm? Karena diketahui QR sama dengan 12, PS sama dengan 12, PQ sama dengan 16, DS per QR sama dengan PS per PQ. DS per 12 sama dengan 12 per 16. DS sama dengan 12 kali 12 per 16. Jadi, DS sama dengan 144 per 16. DS sama dengan 9 cm.
Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada kelas D untuk menanggapi jawaban dari kelas C pada soal nomor 10, soal terakhir. Saya persilakan untuk kelas D menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih lagi kepada kelas C sudah menjawab pertanyaan dari kami, yaitu nomor 10, dan jawabannya itu sudah benar. Terima kasih juga sudah menjawab. Ya, terima kasih karena diskusi battle sudah selesai, karena soalnya sudah berakhir, maka demikianlah battle diskusi kita. Sampai di sini, terima kasih semuanya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali.